Jadi pembahasannya lagi hakikah wal majaz. Karena memang penulisnya sengaja nyari ada dua kata yang sama di dalam satu konteks. Yang satu hakikat, yang satu majaz. Tuh. Lagi. Himalatu zal husami ala husam. Tuh. Tulis aja, siapa tahu keluar kan. Himalatu zal husami ala husam. Tuh kan ada lagi dua kata yang sama. Jangan bahas-bahas isti'arah di sini. Oke? Jangan bahas majaz mursal. Jangan bahas-bahas yang lain. Meskipun memang masuk ke situ. Meskipun semua ini masuknya ke isti'arah. Meskipun. Cuman kalau lagi dua konteks ada kalimat yang sama. Pelajarannya lagi majaz dan hakikat. Oke? Pelajarannya lagi yang itu. Wa mauqi'u zas sahabi ala sahab. Zas sahabi ala sahab. Yo, ada yang masih ingat? Husam pertama, majaz atau hakikat? Yang kedua? Benar. Yang pertama hakikat, yang kedua majaz. Kok bisa? Husam sini pedang artinya. Pedang beneran. Ala husam. Oke, pedang nggak mungkin dibawa sama pedang lain. Tapi sama orang. Ini orang ya. Orang. Lagi. Wa mauqi'u zas sahab ala sahab. Hujan turun di atas hujan. Enggak ya? Mana yang hakikat, mana yang majaz? Ya, pertama hakikat, kedua majaz ya. Ini istilahnya hujan turun di atas hujan ya? Enggak. Sahab kan awan. Tapi ya di sini hujan ya kalau nggak salah di artinya. Gitu. Ini awan beneran. Yang ini orang. Yang kedua orang. Berarti apa? Isti'arah. Iya emang bener ini isti'arah. Jujur ini isti'arah karena teman-teman udah belajar. Cuman please tolong kalau ada dua kayak gini, ini lagi nyontohin hakikat dan majaz. Paham ya? Yang Ustaz maksud dari tadi lagi nyontohin hakikat dan majaz. Tapi kalau ditanya benar-benar spesifik, sahab apa? Isti'arah. Kalau benar-benar ditanya. Cuman ini lagi bahasnya hakikat dan majaz. Mantap. Salah. Keempat. Nah ini juga nih kalau nggak salah dulu ini keluar di titik-titik zaman Ustadz nih. Kalau nggak salah wahya ainun, nah titik-titik. Sama ini. Ma titik-titik dulu. Izal ainu rohat wahya ainun, nah titik-titik. Kalau misalnya teman-teman cuman baca doang, nggak tahu. Nah, kan kalau alam kan udah beda, apalagi online misalnya ya. Mungkin soalnya juga beda lah. Gitu. Ada kayak ngisi titik-titik. Ya kaget lah teman-teman. Kirain soalnya pemahaman soal hafalan. Ya udah deh. Mau pas gimana ya? Ya kalau teman-teman yang udah hafal enak. Izal ainu rohat wahya ainun alal jawab. Falaisa bisirin matusirul adoli. Izal ainu rohat kalau mata tenang, maka itu menunjukkan mata yang ada di hati. Falaisa bisirin matusirul adoli. Maka bukan rahasia lagi apa yang ditutupi oleh tulang rusuk. Tulang rusuk menutupi hati ya. Menutupi hati. Di sini ada dua, ainun sama ainun. Idal ainu rahat wahya ainun. Nah kan gitu. Wahya ainun.
alal Jawa. Ada 2 ainun. Mana yang hakikat, mana yang majas? Ainun rohat, majas apa hakikat? Ini hakikat. Yang ini? Majas. Mata, hati. Nggak ada. Di hati nggak ada mata. Kalau ini beneran mata beneran. Ini mata beneran nih. Ini mata beneran. Mata. Kalau ini mata hati. Mata hati. Ini majas. Hati nggak punya mata ya. Hati nggak ada mata ya. Oke. Yang ini mata beneran. Dan ini kalau misalnya teman-teman belajar psikologi, dan ini benar. Orang-orang bisa ngecek ente bohong dari mata. Ngecek ente apa? Lagi galau dari mata misalnya gitu ya. Ini Ustaz ada nih abang kelas di sini. Dari psikologi. Pro banget dah kalau nebak yang lagi bohong. Iya dari mata. Dari mata soalnya. Bisa hipnotis juga. Tuh. Iya dari mata. Mata yang pertama dia hakiki, hakiki ya. Mim majas. Mim majas. Kenapa Ustaz sebut ini contoh-contohnya? Karena penting. Bisa jadi keluar. Gitu. Bahasnya baca nggak? Baca ya? Gak usah ya. Gak usah langsung ininya aja deh. Kan udah pada tahu ya. Yang penting kalau ada, nah nih nanti dibaca nih misalnya kayak Korina. Korinahnya alal Jawa. Ini kan Ustaz kenapa tahu dia majas? Karena adanya korinah ya. Korinah ada lafziyah dan haliyah. Jadi kan ada pertanyaan gini. Gimana nentuin majas? Nah, kan gitu gimana nentuin majas? Karena adanya korinah. Nah, korinah ada 2. Korinah ada 2 kan? Ada lafziyah tertulis, ada haliyah tersirat. Nah, kalau tadi ada yang ngecatatan pribadi. Nah, gimana cara nentuin lafziyah sama haliyah? Gitu langsung dari contoh yang ini aja deh. Izal ainu rahat. Jika mata tenang. Iya bisa. Roha itu bisa mata bisa kelihatan. Ini sifat mata bisa. Tapi kalau hainun alal Jawa, nah alal Jawa ini korinah nih. Ini korinah. Ini korinah. Tuh, ini korinah. Korinahnya lafziyah. Korinahnya lafziyah karena nggak ada mata di hati. Jawa ini hati. Jadi ini yang menjadikan ain yang kedua majas. Gitu. Kan tadi kan ya gimana nentuin majas? Karena ada ini korinah. Nah ini alal Jawa korinahnya. Lagi kalau di sini nggak ada ya. Korinahnya haliyah. Kita tahu masa pedang di atas dibawa sama pedang, Pedang dibawa sama pedang enggak ya? Hujan turun di atas hujan ya enggak ya? Ini udah haliyah nih. Haliyah. Nah, kalau ini juga nih, ini ketahuan nih. Kenapa Syamsun pertama majas? Karena ada tuh zalilun nih. Masa matahari menutupi? Ya makanya dia jadi korinah. Gitu. Masyaya bagi nih. Minal kaumi. Ini udah jadi korinah. Jadi korinah. Jadi kalau ada kata yang menjadikan dia majas, nah itu korinah tuh. Dan itu ya harus latihan ya. Harus latihan. Teman-teman juga bisa dibaca di sini nih. Mana yang wahya lafziyah kan gitu. Nah gini. Tuh. Minal qaumi lafziyah berarti kan? Tuh. Lagi.
Oke. Ustaz, kalau yang di hizabkan masya yang begitu, hizabkan tuh korinahnya tuh ya begitu. Ya bagi bisa ya. Cuman itu tadi Ustaz juga bilang, ini hizabron juga bisa ya bagi kan ya. Maksudnya singa juga bisa ingin kan ya. Coba kita cek ke sini ya. Nah, ini kalimat tuzaliloni ya. Tuzaliloni korina. Terus kalau hijab roncani, hal. Ternyata hal ya. Walalam kalau di sini, yang ini hal, nggak ada korinahnya. Kalau yang wa aghlabun minal qaumi, ini korinahnya. Kenapa? Karena itu tadi, ikhwah. Masya, ya singa juga masya jalan. Ya bagi, ingin. Singa juga punya keinginan untuk makan. Punya keinginan. Hewan juga punya keinginan ya. Kucing tuh kalau misalnya ada ikan kan ingin tuh misalnya. Meong-meong. Berarti ya dua kata ini nggak bisa jadi korina. Karena dengan dua kata ini nggak bisa jadi ini kan. Nggak bisa jadi pembeda. Manusia sama hewan sama-sama. Jadi kalau yang atas sama yang ini yang membedakan. Gitu. Kalau alam gitu sih. Iya nggak ada korinahnya haliyah. Korinahnya haliyah ya bukannya nggak ada, tapi haliyah. Korina itu setelah majlis. Kalau ini nggak ada ya, husam ala husam nggak ada. Kalau kita cek di sini, husam, nah wal korina tufham sama. Wal korina wal korina haliyah sama. Berarti ini dua ini di bold ya atau dikasih tahu bahwasanya dua-duanya itu korinahnya haliyah. Yang ini juga, ini korinahnya haliyah. Korinahnya haliyah. Karena emang nggak ada. Cuman kita tahu, kita bisa membedakan mana yang hakikat dan mana yang majas. Gitu. Ya kalau ditanya ya karina itu ya sesuatu yang dengannya kita bisa tahu itu majas. Gitu. Alam gitu sih pengertian simpelnya. Kalau ini alal Jawa ya jelas ya alal Jawa. Selesai juga nih. Kita baca wa yatadih mingkul lima zakarna anal kalimat syamsun zabrun aglabu husam sahab ain ustuk mirat fi ghairi ma'naha al hakiki li alaqah karena ada alaqah. Cuman di sini belum dikasih tahu kan alaqahnya apa. Ini udah ada sih beberapa. Wartibat bainal ma'nal hakiki wa ma'nar arid wa tusamma kullu kalimat min hazihi majazan logawiyan majaz al-logawi al-majaz al-logawi. Jadi ini pada dasarnya kita yang belajar tuh induknya dulu. Al-majaz al-logawi. Nah ini dulu. Al-majaz al-logawi. Itu huwa al-lafzu al-musta'malu fi ghairi ma wudi'a lahu li alaqatin ma'a qarinatin mani'atin min iradatil makna al-hakiki. Jadi kadang juga keluar ya tarif-tarifnya. Wal alaqa bainal makna al-hakiki wa makna al-majazi qad takunul musyabahah wa qad takunu ghairal musyabahah. Tapi kalau qarinah ya kalau enggak lafziyah ya
Haliyah. Itu sih. Dan kalau dipecah berarti Bentar ya. Mana istiarah? Bentar. Majaz lugawi. Jadi kalau teman-teman cek ya, di kaidahnya kalau Ustaz cepat al-isti'arah minal majaz lugawi. Kan? Minal majaz al-lugawi. Kita cek lagi yang majaz mursal. Majaz mursal mana? Kalau majaz mursal agak jauh. Ini masih isti'arah. Kita cek majaz mursal masih sama enggak? Oh, ada gini doang. Al-majaz al-mursal kalimat. Padahal sama ya. Al-majaz al-mursal min majaz al-lugawi juga. Al-majaz al-lugawi. Tapi kalau majaz akli teman-teman di sini nah ini beda. Dan ini beda. Jadi kalau Ustadz simpul kan. Kalau majaz jadi dia pecahnya gini sih. Wallahu alam nih coba bisa dikonfirmasi. Kan setahu Ustadz dulu gini. Ada yang majaznya lugawi dan ada yang majaznya akli. Nah, gini nih ceritanya. Al-majaz itu dua, majaznya lugawi sama majaznya akli. Kalau majaz lugawi dua, dia yang ke isti'arah. Kalau alaqahnya musyabahah, kalau alaqahnya bukan musyabahah, maka majaz mursal. Kalau majaz akli udah majaz akli. Bedanya apa? Kalau lugawi dia di lugohnya atau di lafadznya, majaznya di lafadz. Kalau majaz akli, majaznya di mana? Di isnad. Nah gini ternyata bagian yang kita pelajari selama ini. Malam bisa dicek, cuman kayaknya gini sih. Gitu guys. Jadi majaz kalau dari Ustadz itu udah jadi dua, majaz lugawi sama majaz akli biar gampang ya. Majaz lugawi berarti majaznya di lafadznya atau di bahasanya. Di lafadz. Ada dua, kalau alaqahnya musyabahah maka isti'arah. Tapi kalau alaqahnya bukan musyabahah, ada banyak ya. Maka majaz mursal. Majaz mursal. Satu lagi. Majaz akli. Nah, majaz akli beda sama majaz lugawi. Majaz akli dia itu isnad. Majaznya di isnad. Majaznya di isnad. Terus ya. Ini bagan yang Ustadz buat sendiri sih. Gitu. Jadi tahu peta konsep keilmuannya. Jadi kalau dari inti pelajarannya majaz ya. Majaz. Kemudian ini ada pecah-pecahannya. Gini sih. Kalau pengen tahu alur belajarnya gitu. Apa tuh? Iya. Iya. Kalau majaz mursal? Bertasbih banyak ya. Ada sababiyah, musabbabiyah, ya kan? Mahaliyah, haliyah, i'tibaru kana, i'tibaru mayakun. Kalau majaz akli, alaqahnya apa aja? Enggak. Kalau akli enggak ada musabbabiyah.
Kalau majaz akli, wah lupa nih ya. Fa'iliyah, maf'uliyah, beda. Beda. Masdariyah, apalagi. Iya, jadi teman-teman hati-hati alakohnya si majaz mursal sama majaz akli ya. Beda soalnya. Beberapa doang yang sama. Saya sababiyah, majaz akli juga punya sababiyah. Cuman yang lain beda. Jangan disamain ya. Beda. Lalu nanti dicek lagi pelajaran majaz akli. Alakohnya ada apa aja. Jadi emang gitu ya. Ada alakoh, ada korinah. Ada alakoh, ada korinah. Dalam. Korinahnya ya. Cuman nanti belum di situ ya. Kita masih di pelajaran majaz dulu. Kalau di sininya mana tadi? Ya, ini ada nih. Majaz akli ma korinah. Ma korinah mani'ah ya, ma korinah mani'ah. Ada. Lihat lagi. Ya, kalau di penjelasannya, dari penjelasannya udah nggak ini ya, udah nggak disebutkan korinah-korinahnya. Tuh. Jadi kemungkinan kalau udah babnya majaz akli, majaz mursal, teman-teman udah nggak ditanya mana korinah sih. Udah nggak ditanya tentang korinah. Korinah tuh nanti ditanyanya waktu pelajaran majaz dan hakikat ini sih. Ya kalau nanti ada pertanyaan tentang korinah, ya biasanya di bab majaz dan hakiki, dan hakikat. Bab setelahnya ini udah nggak nanyain tentang korinah lagi. Itu ya. Kalau nanyain korinah sama apa tadi? Alakoh. Kalau alakoh masih ditanya. Kalau alakoh 3 bab ini masih ditanya ya. Istiaroh alakohnya tasbih. Majaz mursal, ghairu tasbih ada banyak. Majaz akli juga ada 5, kalau nggak salah ada 5. Nah ini kalau alakoh masih ditanya. Cuman kalau korinah kemungkinan cuman ditanya yang di bab pertama. Karena memang fokusnya di bab pertama doang. Gitu sih. Abbas. Wallahu alam. Iya gitu. Jadi memang setiap bab ada fokusnya sendiri. Ada fokusnya sendiri. Istiaroh. Majaz hakiki, ada yang mau nanya? Majaz hakiki? Fadol, silakan. Ntar ke majaz hakiki dulu. Nah, ini. Iya, hizabaron. Nih, hizabaron. Yang mana tadi? Nih, hizabaron, masya ya bahwa hizabaron korinanya haliyah. Singa. Dulu aglab juga singa. Ya? Lafziyah tertulis. Nih, mana tadi? Oh ini. Korina lafziyah tertulis. Haliyah tersirat ya. Tersirat. Tersirat. Ada lagi? Mungkin ini dulu deh. Mungkin ini dulu, jangan terlalu banyak. Boleh? Dari sini ya. Ya?
Sip. Yang kayak gini-gini penting ya teman-teman ya, karena ya harus tahu bab-bab yang diujikan apa aja. Dan ini lebih memudahkan kita dalam belajar. Nih. Nah, ini juga penting, penulis sengaja mencari contoh di mana ada majas dan hakikat. Ya kalau udah ada dua konteks, ada yang sama, udah nih, ini contoh atau soal untuk hakikat dan majas. Nih. Cep. Nih. Dan ini juga penting nih. Ini penting. Cuman kayak gini kalau nggak salah dulu dikasih tau nggak maksudnya? Apa sih? Apa Ustadz sendiri yang buat ini? Itu. Kita harus tahu apa bagan-bagan itu gimana sih sebenarnya. Kalau di buku kan nggak ada bagannya. Ya perlu ada ustadz atau guru yang menjelaskan kayak gini nih. Kok kita bisa belajar majas mursal sih? Kan gitu. Kok kita bisa belajar majas akli sih? Kan gitu. Ini karena udah dipecah-pecah gini, jadi tahu oh ternyata majas ada dua, ada yang lugawi, ada yang akli. Kalau lugawi majasnya di lafat, kalau akli di isnad. Yang di lafat ada dua. Kalau alakohnya kalau alakohnya tasbih disebut istiaroh. Kalau bukan tasbih, majas mursal. Gitu. So, kalau udah bagan-bagan ini udah paham, wih zen banget bala gue. Paling mahir nanti antum. Itu ya. Sama ini banget, satu ulangi lagi. Ini kalau ada dua kata yang sama, please. Itu masuknya bab majas dan hakikat. Oke? Jelas ya? Nah, majas dan